Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran saya, Ibu Fitri Nur Rahmat. Pada kesempatan kali ini masih dengan materi yang sama, yaitu materi statistika. Namun pada pembahasan kali ini Ibu mau membahas mengenai modus. Nah, modus itu apa? Modus merupakan suatu yang sering muncul. Nah, jadi modus itu merupakan suatu nilai yang sering muncul atau sering kita temui dalam suatu data. Nah, sama seperti pembagian data, modus juga berlaku pada data tunggal, kemudian serta data kelompok. Oke, yang pertama kita bahas dulu yang data tunggal. Contohnya, kalau ibu punya angka 7, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 6, 2, 3, 7, 10, 15, 30, 7, 6, 10. Ini ibu punya data seperti ini. Datanya tidak urut. Untuk mencari modus, langkah yang kita gunakan adalah pertama mengurutkan data. Kita urutkan berarti 2, 3, 6, 7, 7, 7, 2, 3, 6, 7, 7, 7. Oh, 6 nya 2 kali, 6, 2, 3, 6, 6, 7, 3 kali. Setelah itu 8, 9, 10 nya 2 kali, kemudian terakhir 15, setelah itu 30. Nah, sudah kita urutkan. Nah, dari sini kita bisa melihat data atau angka mana yang paling sering muncul di sini. Kalau kita lihat di sini, berarti angka yang sering muncul adalah angka 7, bilangan 7, nilainya 7. Maka kita tulis di sini modus. Oh ya, modus ini bisa kita tulis hanya dengan MO. O-nya kecil ya. Seperti ini. Berarti MO sama dengan 7. Kemudian jumlah frekuensi MO atau NMO, jumlahnya ada berapa? Ada 3. Karena di sini angkanya 1, 2, 3. Terdapat 3 angka 7. Kemudian, nah, kalau ini berarti contohnya di sini hanya ada satu nilai modus. Kemudian ada juga suatu data yang memiliki 2 modus. Contoh, di sini ibu punya 2, 3, 7, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 8, 7, 5, 3, 3, 2, 2. Nah, di sini ibu punya data. Di sini banyak ya nilainya 2 dan 3. Kita buktikan. Maka kita terlebih dahulu sama seperti yang di atas, caranya kita urutkan. Kalau diurutkan berarti di sini 2, kemudian 1, 2, 3, 2 lagi 3 kali, kemudian 2 lagi 2 kali. Setelah itu ada angka 3, sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka 3. Kemudian angka 5 nya ada 1,
kemudian 7-nya ada 2, kemudian 8. Berarti dari sini nilai modus dari data ini adalah 2 dan 3. Karena di sini angka 2 dan angka 3 memiliki nilai 2 dan nilai 3 memiliki frekuensi yang sama dengan NMO atau frekuensi modusnya sama, yaitu sama-sama 6. Nah, 2-nya bernilai frekuensinya 6, kemudian 3 juga memiliki frekuensi atau N-nya sama dengan 6. Nah, syarat untuk suatu data memiliki dua modus adalah dua modus atau lebih, frekuensi harus terbesar dan sama. Kalau semisal contoh ibu di sini semisal punya contoh ada bilangan 8, 8, 8, 7, 5, 3, 2, 2, 2, 8, 2. Nah, di sini kita urutkan terlebih dahulu 2, 2, 2, 2, 8 4 kali, kemudian 5, 7. Di sini kita lihat bahwa di sini Bu coba tambah 8, berarti 8-nya ada di sini 8, di sini 5, di sini 7. Nah, di sini 2, nilai 2 ada 4, sedangkan nilai 8 ada 5. Berarti untuk modusnya atau MO nilainya adalah 8, bukan 8 dan 2. Bukan 8 dan 2. Karena angka 8-nya paling banyak di sini, yaitu 5. Kalau bedanya dengan ini, kalau di sini kenapa ada dua modus? Karena di sini sama-sama memiliki frekuensi paling besar, yaitu 6. 2 frekuensinya 6, 3 juga frekuensinya 6. Kecuali kalau semisal 3 nilai angka 3-nya ini hanya 5, maka modusnya hanya 1, yaitu 2. Seperti itu ya untuk data tunggal. Nah, selanjutnya adalah modus untuk data kelompok. Caranya seperti ini. Contohnya nilai. Di sini punya tabel distribusi frekuensi. Di sini terdapat nilai mulai dari 21 sampai 25 di kelas pertama, kemudian di kelas terakhir atau di kelas 5 ada nilainya 41 sampai 45 dengan frekuensinya 3. Nah, dari sini ibu mau mencari modusnya. Caranya seperti ini. Langkah pertama, menentukan di mana kelas modus berada. Nah, kenapa kita menentukan di mana kelas modus berada? Karena data ini merupakan data kelompok yang nilainya merupakan suatu rentangan atau suatu dikelompokkan seperti itu. Dan jadi di sini ada misal 21 sampai 25, frekuensinya 3. Di sini kita tidak mengetahui angka berapa saja yang termasuk dalam frekuensi ini. Selanjutnya seperti yang angka ini 31 sampai 35 mempunyai frekuensi sebanyak 7. Nah, berarti di sini terdapat 7 data yang kita tidak ketahui di mana angka-angkanya itu berapa saja. Sehingga kita harus menentukan di mana kelas modus itu berada. Kalau menentukan kelas modus itu berada, syaratnya adalah memilih kelas dengan frekuensi
terbanyak. Mengapa memilih kelas dengan frekuensi terbanyak? Karena di sini kita ketahui bahwa modus merupakan suatu nilai yang sering muncul, berarti frekuensinya paling banyak. Sampai di sini paham ya? Karena contoh di sini frekuensi yang paling banyak nilainya adalah 11, frekuensinya paling banyak 11, maka kelas modus berada di kelas ini, kelas yang memiliki frekuensi paling banyak. Kita jadikan patokan sebagai kelas modus. Nah, nantinya kelas modus ini akan memiliki nilai, jadi nanti modus yang kita dapat nilainya akan berada di antara 36 sampai dengan 40 di dalam rentangan ini, rentang 36 sampai 40. Di salah satunya nanti terdapat modusnya ada di sini. Selanjutnya sudah memilih kelas dengan frekuensi terbanyak. Di sini memilih kelas 36 sampai dengan 40 dengan frekuensinya 11. Sudah dapat seperti ini. Kemudian untuk rumusnya atau langkah keduanya adalah mencari tepi bawah kelas modus. Kalau di sini ada kita punya kelasnya 35 sampai 40 yang kita jadikan sebagai kelas modus, maka tepi bawahnya adalah 36 dikurangi 0,5. Hasilnya 35,5. Caranya seperti itu ya. Mengapa kita mencari tepi bawah kelas modus? Nah, dalam kita menghitung suatu nilai dalam suatu tabel distribusi, di mana di sini merupakan suatu kelas, berarti kita tetap harus mencari tepi bawahnya. Seperti yang di video pembelajaran sebelumnya, untuk mencari median juga harus mencari tepi bawahnya. Kemudian setelah itu kita sudah memiliki kelas modus, sudah memiliki tepi bawah kelas modus. Selanjutnya kita menentukan selisih. Langkah 3, menentukan selisih frekuensi sebelum dan sesudah modus. Selisih ini ditulis sebagai D. Kalau D1 berarti selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 berarti selisih frekuensi dengan kelas sesudahnya. Oke, berarti sudah paham ya. Untuk D1 merupakan selisih dengan kelas sebelumnya, untuk D2 merupakan selisih frekuensi dengan kelas sesudahnya. Sesudah apa? Sesudah kelas modus. Berarti nanti yang dicari adalah nilai selisihnya, dikurangkan masing-masing harus bernilai positif. Contohnya kita tulis di sini D1 nilainya berapa? Tadi kita punya frekuensi modusnya adalah 11.
di sini. Berarti untuk selisihnya kita kurangkan saja. Selisih 11 dikurangi 7 berarti selisihnya adalah 4. Sedangkan D2 selisihnya berapa? Selisihnya 11 dikurangi 3 berarti 8. Nah, untuk selisih sendiri nilainya itu selalu positif karena selisih itu hanya beda nilai, perbedaan nilainya itu seberapa banyak, jadi nilainya itu selalu positif. Jadi harus kita mengurangkan yang di depan adalah kelas modus, kemudian dikurangkan untuk D1 tadi dikurangkan kelas sebelumnya, kemudian untuk D2 dikurangkan dengan kelas yang sesudahnya. Nah, kita sudah mendapat komponen untuk mencari modus data. Kemudian untuk rumus modusnya sendiri, modus atau yang bisa kita notasikan dengan MO, itu rumusnya adalah TB atau tepi bawah kelas modus ditambah dengan D1. D1 tadi merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus. Berarti D1 nya adalah ini ya nanti yang kita gunakan. Kemudian sampai di sini TB ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikalikan dengan panjang kelas atau interval. D1 nya kita tadi mengetahui bahwa D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti ini jaraknya itu berapa, kemudian di sini jaraknya berapa, ini D1, ini D2, seperti itu ya. Oke, untuk contoh ini kita mendapatkan TB tadi adalah 35,5. Jadi kita langsung mengerjakan ini saja. Kita tulis TB nya, tapi bawahnya tadi 35,5. Di sini kita tulis 35,5 ditambah D1 nya nilainya 4 dibagi dengan D1 ditambah D2, berarti 4 ditambah 8 dikali P. P itu merupakan panjang kelas atau interval. Kita hitung 36, 37, 38, 39, 40. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Kemudian kita operasikan 35,5 ditambah 4 dikali 5 dibagi 12. Berarti 35,5 ditambah 20 dibagi 12. Kalau disederhanakan berarti 5/3 hasilnya 1, berarti nilainya 5/3 1,7, berarti 35,5 ditambah 1,7 hasilnya adalah 37,2. Ini biar jelas 37,2. Nah, berarti modus dari suatu tabel distribusi data kelompok di sini kita mendapatkan bahwa modusnya adalah 37,5. Nah, kita lihat kembali bahwa tadi kita memiliki kelas modusnya 36,40 dan kita mendapatkan modusnya 37,5. Berarti benar untuk membuktikan kelas modusnya kita memilih ini karena di dalam kelas 36 sampai dengan 40 terdapat nilai 36, 37, 38, 39 dan 40. Nah, berarti nilai itu 37,5 itu 37,2 itu berada di kelas ini. Nah, fungsinya kita mencari kelas adalah untuk menentukan di mana lokasi atau data modus itu berada. Berarti berada di kelas ini. Nah,
Caranya seperti itu ya untuk mencari modus suatu data kelompok. Dan satu lagi, kalau kita tadi melihat bahwa pada data tunggal kita bisa mendapatkan modus lebih dari satu nilai modus seperti ini, 2 dan 3 ya tadi contohnya. Namun kalau di dalam modus data kelompok kita hanya memiliki hasil satu modus yang terdapat dalam suatu data kelompok. Berarti kalau data kelompok berarti modusnya itu hanya bernilai hanya jumlahnya itu modusnya 1. Kalau data tunggal modusnya bisa saja 2 seperti ini. Jadi kalau data tunggal bisa langsung kita lihat hasilnya dengan cara membaca frekuensi nilai berapa yang memiliki frekuensi yang paling banyak. Kalau semisal ya frekuensinya sama ya berarti ditulis 2 atau 3. Atau contoh semisal punya data dengan nilai 7-nya frekuensinya 4, kemudian angka 8 frekuensinya 4, angka 9 frekuensinya 4, 10 frekuensinya 3, kemudian 11 frekuensinya 2, 12 frekuensinya 1 seperti ini. Berarti di sini dia memiliki modus yang bisa kita lihat dari frekuensi atau jumlah anggota datanya. Berarti di sini modusnya ada 7, 8 dan 9 karena masing-masing memiliki frekuensi yang terbesar yaitu nilainya 4. Tapi kalau semisal di sini Ibu ganti yang 9 ini frekuensinya jadi 3. Berarti di sini modusnya hanya ada 7 dan 8. 9-nya tidak jadi karena tadi Ibu sudah mengganti dengan 3. Kalau semisal frekuensinya yang terbesar itu adalah di sini Ibu ganti 5, berarti di sini modusnya menjadi 7 saja karena di sini yang paling banyak frekuensinya adalah 5 yang ini. Sedangkan kalau semisal tadi bisa modusnya 3, kalau semisal frekuensi ada 3 angka yang memiliki frekuensi yang terbesar dan nilainya itu sama. Tapi kalau semisal ini tadi yang sudah Ibu ubah yang tinggal 2 tadi berarti hanya ada 2 frekuensi terbesar dengan nilai yang sama. Sedangkan kalau ada satu frekuensi terbesar. Kemudian kalau misal frekuensinya bisa modusnya bisa 4 kalau ada 4 nilai dengan frekuensi yang sama dan frekuensi tersebut sama-sama yang merupakan paling besar. Seperti itu ya untuk penjelasan modus. Kalau di data kelompok yang dibuat tabel caranya seperti ini. Dengan pertama menentukan kelas modus berada itu di mana. Kemudian setelah itu mencari tepi bawah kelas modusnya. Kemudian menentukan DI dan D1 dan D2 di mana masing-masing merupakan D1 merupakan selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 merupakan selisih frekuensi dengan kelas sesudahnya. Dan catatan lagi, D1 dan D2 selalu bernilai positif. Jadi kalau semisal kan tadi selisih, berarti kan ini nilainya bisa 3 dikurangi 11, kan nilainya negatif 8. Maka kita mutlakkan negatif 8, hasilnya adalah 8. Pokoknya kalau selisih itu selalu bernilai positif ya. Nah, seperti itu penjelasan materi mengenai modus data tunggal dan data kelompok dari Ibu. Apabila ada pertanyaan bisa diutarakan saat PJJ berlangsung ataupun bisa melalui WhatsApp pribadi, chatting pribadi kepada Ibu. Oke, Ibu akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.